Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah, kita kembali ke kitab Fadilah Amal ya, yang disusun oleh Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi rahmatullah alaih. Beliau ulama India, keturunan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan beliau pernah tinggal di Madinah dan orang Arab berguru kepada beliau. Lalu beliau menulis banyak kitab ya, banyak orang yang tidak paham siapa beliau, bahkan merendahkan karya-karya beliau, dan itu kita lihat banyak sekali sekarang. Orang mengatakan, oh banyak hadis palsu di dalam kitab Fadilah Amal. Atau hadis dhaif gitu ya. Kita dalam ilmu hadis ada satu kaidah bahwa boleh menyebutkan hadis dhaif atau hadis bermasalah, bahkan hadis palsu. Al-Kandahlawi ya. Jadi sebenarnya tidak masalah ketika Imam Al-Kandahlawi mencoba untuk menukil hadis-hadis yang menurut sebagian ulama tidak sahih, tapi kemudian beliau menukilnya ya. Baik. Kitab ini dipakai oleh sahabat-sahabat kita Jamaatul Tabligh, namun saya dapat ijazahnya dari murid beliau ada, misalnya yang pertama mengijazahkan kita dalam hadis yaitu Khaja Muhammad Syarif Al-Haidar Abadi, beliau Syekhul Hadis di Haidar Abad, itu tahun 2006 ya, 2007 lah, 2007 seingat saya. Tapi saya tidak tahu sekarang apa beliau masih hidup atau tidak. Dulu ulama ilmuwan yang menguji S3 guru kita, Allah yarham, almarhum Syekhuna Ali Mustafa Yaqub. Bapak Ibu Saudara yang makan Allah, lalu ada juga dari jalur Said Muhammad Alawi Al-Maliki ya. Said Muhammad langsung berguru kepada beliau waktu Syekh Maulana Zakaria Al-Kandahlawi tinggal di Madinah. Begitu juga Syekh Yasin Al-Fadani juga sama, beliau juga belajar langsung kepada Maulana Zakaria Al-Kandahlawi, dan wafat tahun 80, jadi setahun kira-kira setelah Buya Hamka ya, jadi umurnya dekat-dekat lah dengan Buya Hamka. Nah dalam hal ini, kalau ada orang yang mengatakan bahwa hadis-hadisnya bermasalah, ya mungkin dia tidak membaca dengan detail atau tidak memahami kaidah ilmu hadis dengan baik ya, bahwa dalam ilmu hadis boleh menukil riwayat yang tidak terlalu sahih, mungkin dhaif, dalam bab fadilah amal ya. Baik. Kita masuk ke hadis 36 kalau di buku yang kita pakai, yang cetakan yang sudah disepakati oleh teman-teman penerjemah di Jamaatul Da'wah Tabligh. Hadis ke-36 halaman 508 ya, di jilid pertama dari Fadilah Amal. Jadi saya sangat menyarankan teman-teman di rumahnya ada buku ini, terutama bagi pencinta zikir, pencinta amal soleh, baca Quran. Nah, itu motivasinya betul-betul sangat mengena. Dulu pengganti dari kitab Durratun Nasihin bagi saya itu adalah kitab ini. Durratun Nasihin ternyata banyak sekali hadis-hadis yang palsu dan tidak ada penjelasannya. Kalau di sini, kalaupun lemah atau bahkan menurut sebagian ulama palsu, itu dijelaskan. Namun hanya dijelaskan dalam teks bahasa Arabnya, tidak dijelaskan dalam teks bahasa Indonesianya. Karena yang perlu mengetahui itu adalah ulama ahli hadis. Ya, jadi saya sarankan teman-teman, mari dibelilah online tuh gimana caranya. Jadikan ini bacaan jaga semangat beribadah saya dari dulu masih sangat belian, sangat muda sekali. Awal-awal kita ketemu buku ini masih terjemahan Malaysia, jadi ada teman bawa dari Malaysia,
Ya masih Melayu Malaysia dan itu agak ribet bagi saya memahaminya, tapi lama-lama kita dapat yang versi Indonesianya. Baik, sebelumnya kita membahas, mungkin sebulan atau bulan setengah yang lalu, kita membahas hadis yang ketiga, empat, faedah membaca la ilaha illallah, wahidan ahadan samadan, sampai akhir kalimat, dan itu salah satu hadis dan riwayat Imam Ahmad dan Al-Hakim, Allah lipat gandakan menjadi 40. Itu sebabnya orang-orang yang baca la ilaha illallah pasti uh, kekuatan zikirnya, ke energi kolbunya sangat kuat. Kenapa? Karena dia membaca kalimat tauhid la ilaha illallah. Nah, sekarang kita masuk ke hadis yang ke-36. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa Maulana Zakaria Al-Kandalawi dan dengan sanadnya kepada Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ya, ma min ahadin yatawadda. Jadi ini faedah baca la ilaha illallah, baca syahadatain setelah wudu. Mungkin kita sudah pernah mendengar hadis ini biar lebih memperkuat. Ma minkum min ahadin yatawadda. Tidaklah kamu selesai berwudu lalu membaca, ya, fayublighu au fayusbigh, lalu dia menyempurnakan wudunya, summa yaqulu, lalu berkata, asyhadu madan abduhu wa rasuluh. Ya, sangat-sangat sederhana. Lalu apa kata Nabi? Illa futihat lahu abwabul jannah asya. Ya, maka orang itu akan Allah persilakan masuk ke dalam surga dari pintunya yang 8, dari mana saja dia mau. Bayangkan, amalnya sangat sederhana, tapi kita meremehkan ini. Coba teman-teman hari ini, setiap kali wudu, apakah membaca asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, di dalam kurungnya itu ada penjelasan, ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, wa qala fayuhsinul wudu, lafaznya fasul wudu. Imam Abu Daud menambahkan, summa yarfa' zarfahu ila sama', lalu mengangkat tangannya atau pandangannya ke langit, summa yaqul, lalu berkata, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi kalau bisa kita mengangkat tangan ke atas. Lalu dalam riwayat Imam Tirmizi dan Abu Daud juga ada tambahan, Allah maj'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutahhirin. Jadi teman-teman, ulama kita ahli hadis dan ahli fiqih itu biasa menggabungkan antara dua hadis yang berbeda atau lebih. Termasuk ada yang bertanya tentang doa iftitah misalnya. Doa iftitah itu kok dalam tradisi orang Indonesia kok ada pencampuran hadis. Nah, ini namanya jam'ul hadis, jam'ul riwayat. Nah, begitu juga doa wudhu yang biasa kita dengar. Nah, selama ini mungkin teman-teman, sahabat semua membaca, tapi nggak tahu dalilnya. Tidak masalah, itu sudah disebut bersanad secara perbuatan, secara fi'il kepada guru, guru dari gurunya bersambung kepada Rasulullah SAW. Nah, sekarang secara keilmuan, ternyata hadis ini ada dalam Imam Muslim, lalu ditambah dengan riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Gabungan riwayat itu jadilah satu doa, Allah asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan abduhu rasuluh. Lalu ditambah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutahhirin. Itu. Apa makna Allah menja'alni minat tawwabin? Setelah kita bersyahadat, lalu kita berdoa, ya Allah, jadikan aku orang yang tawwabin. Tawwabin artinya orang yang suka banyak bertobat. Artinya, karena kita tidak dijamin terpelihara dari dosa, siapapun itu, ustadzkah dia, orang biasakah dia, ulama, bahkan wali pun dia, itu tidak terpelihara dari dosa. Yang terpelihara dari dosa hanya Sayyiduna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan sok suci, jangan merasa diri kita sudah soleh, sudah benar selalu, jijik melihat orang-orang maksiat. Kita jijik boleh dengan maksiatnya, tapi jangan nama orangnya. Karena suatu saat siapa tahu kita yang terjebak di dalam kemaksiatan tersebut. Maka jika itu terjadi, kita berdoa Allah menja'alni minal mutahhirin, jadikan aku orang yang suka bersuci lahir dan batin. Nah, hadis ini jika digabung semua, ya hadisnya sahih, sedangkan Imam Tirmizi hadisnya hasan. Apa faedahnya, teman-teman sahabat semua?
Zikir sederhana jika kita amalkan itu, Allah akan izinkan kita masuk ke dalam surga dari bab manapun kita mau, sedangkan surga ada 8 bab, 8 pintu. Nah, silakan diamalkan ini mulai malam ini sebelum tidur, silakan berwudu, berdoa bismikallahumma amutu wa ahya atau ahya wa amut, boleh dibalik, atau ada doa-doa yang lain yang lebih panjang, namun jangan lupa wudu. Nabi mengatakan tawaddu wudu'aka lis-shalah. Wudu'lah kamu seperti wudu salat. Maka wudu secara bahasa Arab itu artinya cuma membasuh tangan, membasuh muka. Adapun wudu dalam salat itu lengkap dari atas sampai ke bawah. Teman-teman semua, jika memang begini, jika memang orang-orang yang membaca doa ini dipanggil, dibolehkan masuk mengakses. Kalau saat dia misalnya dipanggil masuk neraka, maka orang-orang yang menunggu, malaikat-malaikat yang menunggu di depan pintu surga akan langsung memanggilnya. Baik, nah, sekarang kita masuk ke faedah yang didapat secara fisik ataupun rohani, orang-orang yang membaca la ilaha illallah meskipun jumlahnya hanya 100. Baik, coba kita baca, ini hadis dari riwayat Tabrani. Hadisnya sebenarnya dhaif, tapi diperkuat oleh hadis yang lain yang ada sebelum ini, maka hadisnya minimal boleh diamalkan ya. Sayyidina Abi Darda, yang dari Sayyidina Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, yang digelari Sayyiduz Zuhad, penghulu ahli zuhud, dari Nabi SAW, qal laisa min 'abdin, tidaklah seorang hamba yaqulu la ilaha illallah mi'ata marrah, membaca la ilaha illallah 100 kali, illa ba'athullah yawmal qiyamah wa wajhuhu kal qamar, ya lailatul badar. Jika dia nanti dibangkitkan di padang mahsyar, maka Allah akan buat wajahnya bercahaya seperti bulan purnama. Walam yurfa' li ahadin yawma idzin 'amalun afdal min 'amalihi illa man qala misla qawlihi aw zad. Nah, tidak ada orang yang sehebat dia di hari kiamat, yang diangkat amalnya sebu. Jadi masuk ke dalam pemahaman ayat Nabi, ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Di Al-Quran misalnya surah Al-Ahzab yang 41, ya allazina amanu zkurullaha dzikran katsira. Wahai orang beriman, berzikirlah sebanyak-banyaknya. Jadi zikir sebanyak-banyaknya itu baik kita batasi atau tidak batasi itu tidak ada masalah. Siapa yang mengatakan 70.000 membatasi? Tidak. Itu cuma target-target. Nabi batasi 33, enggak, itu cuma contoh. 25, 10 kali, 15 kali, 3 kali, 70 kali, 100 kali, itu hanya contoh dari Nabi SAW. Maka di belakang dikatakan auzada, atau ada orang yang beramal lebih banyak dari itu. Imam Maulana Syekh Zakaria Al-Kandalawi mengatakan, jangankan nanti di akhirat, di dunia pun orang yang membaca la ilallah yang sebanyak mungkin itu wajahnya telah bercahaya. Satu kali Sayyidatuna Aisyah dalam hadis yang sahih bercerita bahwa Nabi SAW yang setiap nafasnya berzikir, di malam yang gelap, bulan tidak muncul waktu itu, ketika Nabi masuk ke rumah Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Aisyah kaget sekali, wajah Nabi menyinari setiap sudut ruangan rumah. Bayangkan, wajah Nabi dilihat oleh Sayyidatuna Aisyah. Ini yang disebut kasyaf rohani atau kasyaf ilahiyah. Kasyaf artinya penyingkapan hati melihat pantulan dari kita juga pernah membahas sebelumnya bahwa Usaid ibn Khudair, ya, sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu, itu melihat cahaya naik di atas rumah temannya. Ternyata dicek itu rumah malam itu membaca Al-Quran. Jadi dia melihat cahaya. Ini yang disebut kasyaf. Jadi di masa sahabat Rasulullah SAW, rohani ini sudah terjadi. Ya. Kita masuk ke hadis yang 38. Nah, semoga kita bisa sampai ke hadis 40. Maka selesailah bab rahasia subhanallah. An Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dari Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Iftahu ala sibyanikum. Ya. Mulailah mengajari anakmu
awal kalimatin. Pada awal dia mampu berbicara dengan kalimat la ilaha illallah. Walaqinu indal maut, dan talkinlah, bimbinglah teman-temanmu, manusiamu, keluargamu, temanmu di saat sakaratul maut, la ilaha illallah. Fa innahu man kana awwalu kalami la ilaha illallah wa akhiru kalami la ilaha illallah thumma 'asha alf sanatin lam yus'al an dhanbin wahidin. Ya. Hadis ini teman-teman semua dianggap dhaif, bahkan maudhu oleh sebagian ulama, tapi Imam Ibnu Hajar tidak mempermasalahkannya. Oleh karena itu, karena maknanya sahih sesuai dengan hadis Imam Muslim dan Imam Abu Daud, beliau memasukkan di sini dan menjelaskan perdebatan ulama dalam kurung setelah hadis ini. Nah, kita coba terjemahkan hadis ini. Ya, siapa yang ajarilah anakmu saat awal mampu berbicara la ilaha illallah. Lalu tutuplah usia mereka, temanmu, anakmu, muridmu, tetanggamu dengan kalimat la ilaha illallah. Siapa yang awal kalimatnya la ilallah, akhir kalimatnya la ilaha illallah, seandainya hidup 1000 tahun pun, maka Allah tidak akan menanyakan dosanya di hari kiamat. Tentu saja ini dosa yang berkaitan dengan Allah. Tapi jika itu berkaitan dengan makhluk, harus diselesaikan dengan sesama makhluk. Jadi dosa dibagi, ada dosa hak ilahi, hak kepada Allah, ada hak adami, hak kepada sesama makhluk. Jika sesama makhluk harus dikembalikan, harus dimintain maaf. Jika telah dimintain maaf, maka barulah Allah akan memberikannya. Baik teman-teman, ini ajaran Nabi untuk parenting, ya, untuk orang tua. Jadi kita sebagai orang tua punya anak, semoga yang belum punya anak Allah segera beri, ya, meskipun masa pandemi, semoga Allah berikan. Maka ini tidak mudah teman-teman, ini zaman kita, zaman banyak godaan atau fitnah bahasa Arabnya, godaan handphone, godaan gadget, godaan TV. Dulu di masa kecil saya, guru-guru kita marah sekali ketika anak-anak kecanduan nonton. Walaupun cuma sejam, 2 jam, itu udah marahnya bukan main. Tapi sekarang anak-anak kita main game, main HP, main YouTube, itu berjam-jam. Maka meskipun kita memfasilitasi, coba dibimbing selalu dengan baca la ilaha illallah. Saya khawatir apa yang Nabi katakan nanti di akhir zaman, tidak ada lagi orang mengenal kecuali la ilaha illallah. Mereka nggak tahu lagi sholat, nggak tahu lagi zakat, nggak tahu lagi apa-apa. Nah ini jangan sampai ini generasi anak-anak kita, karena pandemi ini memutus semua, sekolah terputus, ngaji terputus, ngaji pun online begini nih. Anak-anak kita sudah nggak ngaji di surau-surau lagi, di musola lagi, di masjid lagi, di TPA lagi. Nah, ini saya mengingatkan juga untuk saya pribadi dan kita semua, jangan lupa, karena guru-guru sekarang tidak semuanya bisa datang mengajar, tolong Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman sebagai orang tua, mulai menjadi guru di rumahnya. Ya. Tapi jangan suka marah-marah ya kalau ngajarin anak. La taghdab falakal jannah. Baik. Jangan banyak marah, insya Allah masuk surga. Hadis yang ke-39, an Ummi Hani, dari Sayyidatina Ummi Hani, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ilaha illallah, rahasia kalimat la ilaha, la yasbiquha amalun wa la tatruku zanban. Kehebatan la ilaha illallah itu tiada yang bisa melewati ketinggian la ilaha illallah, dan jika tidak ada dosa yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala kemudian tersisa, pasti dosa itu habis. La tatruku zanban. Jadi kalau mau buat ilustrasinya, la ilaha illallah itu zikir, dia berefek panas, kadang dingin. Kalau orang benar teknik berzikirnya, bagi Bapak Ibu, teman-teman ya, terutama Majelis Babul Jannah yang sudah dapat zikir la ilaha illallah dari saya dengan cara talqin ruhani, baik di
di masjid mushola Bubul Jannah ataupun yang di Parangtritis itu sudah dapat teknik ini. Ketika zikir la ilallah pasti merasakan sensasi luar biasa di dadanya, di rohaninya. Itu dosa-dosa yang tersimpan dalam rohani kita, dada kita akan dikikis. Itulah makna la tatruku dzanban. Jadi orang yang baca la ilaha illallah tidak akan menyisakan dosa di dalam dirinya. Jadi kalau mau tahu apa cara ringkas, cara cepat mengikis dosa, itu la ilaha illallah. Nah, itu sebabnya tadi ketika orang selesai berwudu lalu membaca asyhadu la ilaha illallah wa la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, itu Allah izinkan masuk surga dari pintu manapun karena Allah telah menghapus dosa-dosanya. Tapi teman-teman, kalau orang sering wudu, tentunya dia akan mengurangi maksiatnya, tentunya ya. Guru kami dulu mengajarkan supaya Allah itu betul-betul menancapkan dalam diri, maka usahakan minimal sekali seumur hidup membaca la ilaha illallah 70.000 kali gitu. Dan ini ternyata dalam kitab ini itu disebutkan kisah-kisah hadis di India baik atau di Mesir ataupun di Baghdad, mereka banyak yang mengamalkan, sangat banyak mengamalkan ini. Ini termasuk tadi zikrullah katsira, berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Jadi mari coba nih diamalkan la ilaha illallah, la ilaha illallah ya. Mungkin dimulai dulu pagi sore 100, nanti naik 100, naik 500, naik 1000 ya. Saya sudah pernah cerita bahwa teman saya di Eropa sana ada yang kalau zikir la ilaha setiap hari 15.000. Itu bisa gitu ya. Masya Allah, wajahnya sudah saya lihat bercahaya lah menurut saya. Baik, hadis terakhir dalam kitab ini mengenai rahasia keutamaan kalimah thayyibah, kalimah suci, kalimah terbaik, yaitu la ilaha illallah. Ini ditutup dengan hadis yang sahih, riwayat Imam Bukhari, Muslim, dan 4 imam yang lainnya. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, al-iman bid'u wa sittuna au bid'u wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 60 sampai 70-an cabang. Jadi kalau orang Arab bilang bid'un, itu artinya antara 3 sampai 9. Kalau disebut bid'u wa sittun, berarti 63 sampai 69. Bid'u itu 73 sampai 79. Nah, lalu Nabi mengatakan dalam riwayat Bukhari Muslim ada beberapa redaksi, ada kalau yang dipakai di kitab ini afdhaluha, yang paling utama, yang paling afdal, yang paling keren itu la ilaha illallah. Di riwayat Imam Bukhari yang lain itu ada kalimat a'laha, yang paling tinggi, yang paling luhur itu la ilaha illallah. Jadi mau kemana aja hadisnya itu ketemu la ilaha illallah. Wa annaha imatatul adza anit thariq. Dan yang paling rendah cabangnya, jadi iman itu ada cabang-cabang. Nah, cabang paling tinggi, yang paling inti, yang dia menyancap ke bawah, lalu bercabang ke atas, itu la ilaha illallah. Jadi ketika cabang-cabang lain yang mati, nanti sisalah yang menancap akarnya di bawah, disebut qaulus sabit, lalu sampai ke pucuknya itu bertahan. Ya. Wal haya syu'batun minal iman, bersikap malu itu adalah satu cabang dari iman. Bapak Ibu, Saudara bukan Allah, maka kita ini kan banyak dosa ya, dosa setiap hari, dosa mata, dosa telinga, dosa tangan, dosa kemaluan, dosa kaki. Semua dosa kita itu hanya satu yang bisa menyelamatkan kita, yaitu kalimat la ilaha illallah. Jadi saya mengajak, mari nih baca ini. Dari la ilaha illallah itulah bercabang semua cabang-cabang ini. La ilaha illallah inilah yang kemudian pegangan seorang mukmin sejati. Jadi kalau mau cek diri kita ini mukmin sejati atau tidak, kita bisa, kalau ada medical check up, maka bolehlah kita sebut ya rohaniah check up gitu ya. Kerohanian kita cek itu dengan cara seberapa banyak hari ini kita baca la ilaha illallah. Minimal teman-teman semua, sahabat dimakan Allah,
setiap ada sholat ya tambahin 10, kalau bisa 33, kalau bisa 100 gitu. Sehingga setiap hari nggak kurang dari 500. Ini kan kita sekarang nggak merasakan faedahnya. Kalau kita merasakan faedahnya, kita akan melihat bagaimana dahsyatnya. Lalu beberapa ulama kita menemukan angka-angka yang unik. Misalnya, la ilaha illallah itu kalau dalam ilmu huruf, misalnya hisabul jumal, itu berangka sekitar 163 atau 165. Itu sebabnya ada beberapa trainer kita dulu di Indonesia menggunakan istilah 165, walaupun penafsiran dia kemudian beda. Sebenarnya ini adalah angka dari la ilaha illallah. La ilaha illallah 163 atau 165, nah ini kalau dibaca 165 kali ba'da sholat, ini lebih dahsyat, atau pagi sore. Ya. Karena la ilaha illallah itu angkanya nilainya berapa, sampai illallah, jika dihitung itu sekitar 163 sampai 165. Murid-murid dari Syekh Abdul Qadir Jilani, terutama yang ada di Indonesia, misalnya pengikut Syekh Abdul Qadir, Allah yarham Abah Anom, itu mengajarkan itu ke murid-muridnya. Jadi mereka punya wirid setiap hari, pada sholat, la ilaha illallah 165 kali. Nah, ini sebenarnya tidak khusus milik beliau. Imam Abdul Hasan Sazili juga menganjurkan itu, Ahmad Idrisi juga menganjurkan itu. Bahkan kalau kami dapat talqin bimbingan zikir Thariqah Idrisiyah, itu ditambah ya, ada kalimatnya. La ilaha illallah fi kulli nafasin wa lamhatin adada ma wasi'ahu ilmullah. Ya, nah, itu macam-macam lah. Yang penting intinya ada kalimat la ilaha illallah. Oke, teman-teman, bagian akhir yang mau saya bahas di sini. Hadis tadi mengatakan iman ada 60 sampai 70-an cabang. Lalu disebutkan di sini bahwa Imam Ibn Hibban yang mengarang kitab Sahih Ibn Hibban, ini Imam Ahli Sunnah, akidahnya sama dengan akidah Imam Asy'ari, pernah diusir oleh kelompok ekstrim, yang akidah kelompok ekstrim itu sama dengan kelompok ekstrim hari ini, yang sering bikin rusuh hari ini. Ibn Hibban ini pernah diusir oleh mereka. Nah, Imam Ibn Hibban, pengarang kitab Sahih Hibban, mengatakan, aku merinci berapa jumlah hadis mengenai lalu bertemu sekitar 77 cabang. Lalu dia cek lagi, loh kok ternyata ada yang kurang nih. Lalu digabunglah dengan beberapa ayat di Quran, hasilnya juga tetap nanti 77 lagi. Lalu dia mengatakan, oh inilah barangkali yang dimaksud oleh Nabi 70-an, kira-kira begitu. Jadi angka tersebut tidak hanya menunjukkan banyak, tapi memang sekitar 70-an itulah. Ya. Berdasarkan itu, teman-teman semua, di kitab ini, 70 itu dicoba dirincikan sebanyak 3 halaman. Ya. Silakan nanti dicari di bukunya. Dan yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Dan sebagaimana kita belajar dalam ilmu akidah, bahwa iman itu ada pokoknya, ada cabangnya. Pokoknya asal dari iman itu adalah menerima pembenaran, tasdik la ilaha illallah, bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lalu cabang-cabangnya inilah kemudian yang banyak, sampai kemudian 77. Keyakinan bahwa tiada yang disembah kecuali Allah ini tidak boleh bertambah, nggak boleh berkurang. Tapi kemampuan mengambil yang 77 itu, mengamalkan 77 itu mungkin akan naik turun. Inilah yang disebut yazid wa yankus, naik dan turun. Nah, Bapak Ibu Saudara makan Allah, kira-kira itu kajian kita malam ini. Rahasia dari kalimat la ilaha illallah, semuanya tiada batasnya, itulah awal dari Islam, itulah akhir dari Islam. Itulah inti dari kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yuha ilayya annahu la ilaha illahu. Ya, annahu la ilaha illahu. Jadi para nabi itu misinya cuma membawa la ilaha illallah. Baik, kira-kira itu saya kembalikan kepada host kita malam ini. Tafadhol. Ya, silakan.
Alhamdulillah. Bagi ada yang bertanya, silahkan di chat aja. Ya, silakan. Ya, silakan dibacakan, Bu. Oke, nggak ada yang mau bacain ya? Yaudah, saya yang bacain deh. Assalamualaikum. Untuk membaca zikir la ilaha illallah 70.000 itu untuk sehari semalam atau bagaimana ya? Oke, baca la ilaha illallah 70.000 itu nggak mesti sehari semalam. Itu kan ulama-ulama yang kelas high class lah ya, tinggi makomnya, himmahnya dahsyat. Membaca 70.000 itu pernah dikisahkan oleh Imam Ibn Arabi. Jadi Imam Ibn Arabi itu dikafirkan oleh seorang ahli fikih. Jadi dari dulu memang ahli fikih suka memurtadkan, menzindik-zindikkan ahli zikir, ya, ahli tasawuf. Meskipun ahli tasawuf ini ahli hadis bahkan lebih alim dari dia. Cuma karena ada perbedaan amalan atau pemahaman, itu kemudian dianggap menyimpang oleh mereka. Imam Ibn Arabi ini yang wafat tahun 638 Hijriah, ketika orang yang mengkafirkan dia, hampir setiap hari orang itu mengkafirkan, tiba-tiba mati, yang awal menjenguk orang itu adalah Imam Ibn Arabi. Lalu sampailah di sana, apa yang dilakukan? Yang dilakukan oleh beliau adalah berzikir la ilaha illallah. Kenapa dia baca la ilaha illallah? Ternyata dia melihat wajah orang ini gelap, ini kayak gosong. Bahkan Allah singkapkan alam rohani, terlihat orang ini tergadai nyawanya antara surga neraka lah ya, nggak bisa masuk surga. Selesai 70.000 itu udah mendekati waktu subuh, baru beliau khatam membaca la ilaha illallah. Jadi itu sekelas Ibn Arabi 70.000, cepat itu ya. Saya pernah coba dulu, betul ya, semalam itu bisa, semalam bisa. Tapi itu udah lama saya mengamalkan itu. Ya, berharap semoga Allah menerima. Kita kan tidak tahu, dari 70.000 itu paling yang terima cuma satu, bahkan mungkin tidak terima. Ya, tergantung keikhlasan yang mana. Tapi kita yakin Allah Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pengertian, pasti ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau beramal, coba dibuat kurikulumnya, misalnya dibagi selama sebulan, 30 hari, nanti setiap hari dibagi berapa, atau selama 40 hari, nanti setiap hari dibagi berapa. Kecuali kita memang buat program iktikaf atau program suluk, itu bisa lebih mudah mengamalkannya. Dan saya sarankan, setiap sampai angka 500 atau 1000 bersalawat kepada Nabi, jadi la ilaha illallah, digenapkan Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena zikir itu ada efeknya hararah, rasa panas, dengan berzikir ini akan selesai. Ada dua, ada tiga pada Yaya. Kok dia bisa masuk sini lagi, eksekutif lagi, Dek? Oke. Bu, tolong bantu dibacain, Bu. Host, siapa ya, tadi nih? Bu. Baik. Ya. Baik, Ustaz. Afwan Buya, ini ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum Buya, mohon penjelasan yang dimaksud fadilah zikir, kunci perbendaharaan langit dan bumi. Dari Pak Ihsan. Iya, la ilaha illallah itu adalah kunci perbendaharaan langit dan bumi. Itu benar. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan bahwa satu kisah dari Sayyidina Musa alaihissalam, beliau itu bertanya kepada Allah, ya Allah, hadis ini sahih,
ya Allah, ajarkan aku satu kalimat yang bisa mendekatkan aku kepada Engkau. Lalu Allah mengatakan, katakanlah hai Musa, la ilaha illallah. Lalu Nabi Musa mengatakan, ya Allah, aku ingin yang dikhususkan, ya Allah. Apa kata Allah? Cukup katakan la ilaha illallah. Lalu ada yang kan lebih khusus, ya Allah. Lalu Allah mengatakan, bacalah la ilaha illa anta. Ya. Karena jika itu ditimbang dengan langit dan bumi, tentu itu lebih berat dari langit dan bumi. Namun ada syaratnya dalam Sahih Bukhari, disebutkan dalam hadis Kitabul Iman, ya, bahwa Allah mengharamkan neraka ala man qala la ilaha min qalbihi anausi. Allah mengharamkan neraka kepada orang yang membaca la ilaha dari kolbunya atau dari dalam jiwanya. Jadi membaca la ilaha illallah itu memang harus dari dalam jiwa gitu. Nah, inilah proses inilah yang didapat dalam talqin bimbingan berzikir kepada ahli zikir. Jadi boleh dilakukan, ya. Dengan kajian malam ini saya izinkan semuanya mengamalkan ya 100, 500, 1000 silakan. Karena sebenarnya ini ijazahnya langsung dari Allah. Ijazahnya langsung dari Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Afdhalu dzikri la ilaha illallah. Zikir paling afdal adalah ilaha Allah. Dalam Al-Quran, fa'alam annahu la ilaha illallah. Ya. Ketahuilah bahwasanya tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Bedanya, coba dimaknain ketika baca la ilaha illallah. Tiada yang aku sembah kecuali Allah. Tiada yang tempat aku bergantung kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu. Jadi, masukkan makna baru, tempat hatiku, jiwaku bergantung. Setelah memaknai tiada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Harus dimulai semenjak sekarang. Jika tidak, kapan lagi, ya? Ini sudah pandemi, kita nggak tahu nyawa kita bagaimana. Sudah banyak yang Allah panggil. Ya, baru kemarin saya dikagetkan, ya, salah satu sahabat pejuang ahlu sunnah kita, masih muda, kiai muda, umur 38, ya, siapa namanya, Ustadz Rifki, ya, Zulkarnain, mantu dari guru kami, Abuya Saifuddin Amsir, itu pun Allah panggil. Ya. Umurnya padahal masih muda, padahal secara keilmuan beliau sangat dahsyat sekali, ya, rujukan ke kitab-kitabnya sangat kuat. Semoga Allah mengampuni beliau, meridai beliau di alam sana, amin. Jadi mulai dari sekarang, banyak baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, sebanyak-banyaknya, ya. Baik. Lanjut. Baik, ada lagi Buya. Assalamualaikum Buya, untuk zikir kalimat tauhid la ilaha illallah, apakah harus bersanad dari Ibu Husna? Oh, secara teknik iya, tapi kalau secara umum tidak. Jadi zikir itu ada umum, ada khusus. Secara umum baca la ilaha illallah itu amalkan saja. Namun bedanya Bapak Ibu yang melakukan Allah, ketika dibimbing dan ijazahkan, itu biasanya semangat itu lebih kuat, keterikatannya lebih mantap. Saya sudah banyak ketemu orang-orang yang sangat gemar berzikir, tapi kalau belum diijazahkan itu dia nggak mau ngamalin. Itu banyak sekali, dan itu bukan hanya di negeri kita, dan di mana-mana. Karena memang begitulah karakter al-muridin, ya, para murid, para mubtadiin, ya, pemula dalam zikir. Kalau tidak pemula, dia umum saja, dia sudah bisa beramal. Kira-kira begitu. Jadi, untuk teknik berzikir, ketika kita belum bisa memanage sendiri waktu berzikir, maka datanglah kepada ahli zikir, yang kemudian bisa memandu waktunya, jumlahnya. Nah, nanti akan terbantu dengan baik, insya Allah. Ya, saya dulu waktu masih sangat muda sekali, zikir berantakan, maka kita datang ke guru ahli zikir, beliaulah kemudian membimbing. Ya, pagi sekian, sore sekian, malam sekian, sehari jumlahnya sekian gitu. Nanti ketika sudah terbiasa jadi habit, kita kemudian malah menaikkan, menurunkan dengan jumlah yang tidak kurang dari yang guru kita ajarkan dulu. Kira-kira seperti itu. Ya, tafadhal. Lanjut. Assalamualaikum Buya, mau nanya di luar tema, apa hukumnya pajak dalam Islam ya, haram atau halal? Ibu Ayyiti.
Oke, ya setiap orang yang mengharamkan pajak berarti tidak memahami ajaran salafus saleh, walaupun dia menyebut dirinya salaf. Ya. Itu kesalahan terjemah karena tidak belajar fikih dan tidak belajar ilmu hadis dengan baik. Ada satu hadis yang berbunyi, la yadkhul jannah sahibu maksin. Tidak masuk surga orang yang sahibu maksa, mirip bahasanya. Para pemaksa atau apa bahasa kita ya. Jadi kalau ada orang jualan, tepi jalan terus dipalakin gitu, itu namanya maks. Tapi di beberapa situs-situs yang mengaku dirinya salaf, ahlus sunnah, mengikuti salafus soleh, itu hadis tadi diterjemahkan secara salah dan diterjemahkan tidak masuk surga pemungut pajak. Itu tidak benar. Kenapa? Pajak itu ditulis oleh imam-imam ahlus sunnah. Imam Abu Yusuf menulis kitab judulnya Al-Kharraj. Abu Yusuf ini murid Abu Hanifah. Abu Hanifah berguru kepada Ahmad ibn Abi Sulaiman bin Abi Salama, kemudian berguru kepada murid-murid dari Ibnu Mas'ud, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian juga ada imam-imam lain, misalnya Imam Abu Ubaid, ya, Ibn Salam, itu juga menulis tentang Al-Kharraj dan banyak lagi. Jadi Al-Kharraj itu sudah ditetapkan oleh ulama salafus saleh semenjak abad kedua Hijriah. Jadi itu sudah ada, ya, sudah ada menjadi kitab dan itu diriwayatkan, bukan amalan ahli bid'ah, tidak disebutkan sebagai ajaran yang sesat. Jadi ada kesalahan menerjemah. Ya beginilah nasib ketika orang belajar teks bukan dari ahli fikih dan ahli hadis, yang terjadi adalah menerjemahkan sesukanya. Dan saya sering membaca di Google atau orang ngirim-ngirim di Facebook, di WA dulu ya, tulisan-tulisan yang salah kaprah seperti itu. Ya, jadi tidak benar bahwa pajak itu haram, pajak itu halal selama pemerintah tidak memungutnya berlebihan. Tentunya pemerintah sudah punya kajian. Indonesia termasuk pemungut pajak paling ringan sedunia. Teman-teman coba deh, kalau nggak percaya tanya sama teman kita yang tinggal di Eropa. Karena saya pernah bertanya dan pernah tinggal beberapa waktu yang walaupun nggak lama, kita nanya. Jadi setiap bulan itu mereka wajib setor ke negara 50-60%. Mulai dari asuransi sampai pajak, kesehatan, dan segala macam. Maka mereka kalau sakit nggak bayar apapun. Ya. Asuransi semua sudah masuk. Pajak semuanya masuk. Jadi sisa cuma 40%. Wajar kalau orang-orang di Prancis nggak ke gereja, karena gereja nanti mengut 10% lagi. Kalau ya, sisa 30%. Dan kebanyakan orang Prancis itu tinggalnya di apartemen. Nanti bayar apartemen, baru 4% lagi sisanya. Itu sebabnya mereka jarang, ya. Jarang sekali. Kecuali yang sudah mulai sepuh, mereka kemudian ingat Tuhan, ingat Allah SWT, baru mereka kembali ke pusat-pusat keagamaannya. Jadi Indonesia cuma mungut BPJS 100.000, itu kita kok kritis gitu ya. Cuma mungut gaji berapa persen dan segala macam. Bagi saya ini sangat kecil sekali dibandingkan negara-negara yang katanya maju tapi ternyata masyarakatnya dicokokin dengan pajak yang sangat tinggi. Jadi bersyukurlah tinggal di Indonesia, pajak kita sangat-sangat kecil sekali. Ya, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Mau bertanya Buya tentang salawat yang bermacam-macam. Mohon penjelasan tentang salawat sultan. Jazakumullah Buya, dari Ibu Tina. Ya, ada salawat sultan, ada salawat macam-macam. Seingat saya salawat sultan itu mansub ila Syekh Abdul Qadir ya, kalau nggak salah ya. Macam-macam namanya, kadang-kadang ada beberapa salawat yang namanya sama, ternyata yang menyusun beda. Salawat itu di dalam Al-Quran sangat umum. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang beriman, bersalawat dan salamlah kamu kepada Nabi. Lalu ada orang bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, kaifa nusallimu alaik? Bagaimana kaifa nusalli alaik? Bagaimana cara kami bersalawat kepada engkau? Lalu Nabi mengajarkan memberikan contoh. Nanti kita bisa lihat, ternyata hadisnya lebih dari 10 riwayat, dari semua riwayat tersebut, ya mungkin ada belasan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
ada Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa li baitihi, terus sampai akhir hadis. Yang menyebut ahli bait, ada yang menyebutnya al. Ada Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sallim. Macam-macam. Dan itu kalau dikumpulkan redaksinya yang sahih ya, itu ada belasan, bahkan beberapa imam seperti Imam Sakhawi dan Suyuti mengumpulkan puluhan. Karena mereka punya otoritas dalam mensahihkan hadis. Jadi, melihat perbedaan riwayat itu, para sahabat, para tabi'in, para ulama salafus soleh menyimpulkan bahwa boleh kita mengubah lafaz sholawat selama bahasa Arabnya fasih. Itu sebabnya nanti Sayyidina Ali mengubah, Al-Hasan Al-Basri mengubah, begitu juga Imam Syafi'i, itu di kitabnya ada sholawat, disebut sholawat Syafi'iyah. Sampai kemudian ke Imam Junaid, Shibli, Abdul Qadir Jilani, Ba'uddin Naqsyabandi, Abu Hasan Syazili. Yang paling ramai itu adalah Imam Jazuli dan Imam Tijani. Itu paling banyak lafaz sholawatnya. Jadi silakan diamalkan, Bu Tina dan yang lainnya, dapat lafaz apapun. Tapi yang paling inti dari sholawat itu dua, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, ya. Kemudian sallallahu ala Muhammad atau sallallahu alaihi wasallam. Itu paling inti, ini disebut inti dari sholawat, mukhus sholawat. Ya, jadi boleh diamalkan. Namun saran saya satu lagi, kalau tidak paham maknanya, cukup pakai sholawat yang standar, yang kita baca dalam sholat. Karena sebenarnya inti dari sholawat yang beragam itu adalah untuk mengenang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau teman-teman tuh hafal bahasa mengerti bahasa Arab, baca kitab Dalail Khairat, itu bisa bikin menangis. Kenapa? Di dalamnya adalah intisari dari riwayat-riwayat mengenai nama Nabi, perbuatan Nabi, sifat-sifat Nabi, dan cintanya alam semesta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Mohon izin bertanya tentang 165 yang disebut Buya tadi. Apakah juga berarti 1 ihsan, 6 rukun iman, 5 rukun Islam? Terima kasih dari Bapak. Ya, itu boleh juga cocok logi dari salah satu motivator di Indonesia. Dan cocok loginya cocok. Boleh. Assalamualaikum Ustadz. Zikir 70 kali baca la ilaha illallah itu dihadiahkan untuk yang hidup dan yang sudah mati dari Ibu Ayu. 70.000 ya, bukan 70. Ya, itu boleh. Tapi untuk pertama, untuk diri sendiri dulu. Baru kemudian untuk orang tua, jika orang tuanya muslim, guru, saudara, teman, murid, nah gitu modelnya. Ya, lanjut. Buya izin bertanya, zikir dengan 100, 500, 15.000, 70.000, apakah bisa dilakukan sendiri atau otodidak tanpa dibimbing guru atau mursyid dari Pak Denny? Sebenarnya boleh, tapi tolong dimulai dan ditutup, ditengahi dengan sholawat supaya zikir itu panas ya, supaya tidak kebanyakan dan itu panas di dalam pikiran kita. Jadi setiap 1000 atau setiap 100 atau 500 itu kita baca Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalimat Sallallahu Alaihi Wasallam itu bisa menyejukkan kembali karena ismu Muhammad, nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyejukkan diri kita bahkan alam semesta. Jadi perbanyak sholawatnya dalam berzikir juga. Insya Allah, kalaupun tidak punya pembimbing yang khusus, itu cukup insya Allah. Baik, dari Ibu Neni, izin bertanya Bu ya, bagaimana kiatnya supaya bisa istiqomah dalam berzikir? Istiqomah dalam berzikir, biasanya orang harus bisa istiqomah kalau dia punya guru, punya pembimbing rohani. Lalu dia mendapatkan bimbingan, ijazah satu zikir, misalnya disarankan kamu zikirnya sekian kali. Nah, itu biasanya akan berefek kepada keistiqomahan. Tapi bagi orang-orang yang kalbunya sudah salim,
sudah stabil, biasanya tanpa bimbingan guru juga sudah istiqomah. Ya. Jadi bagaimana caranya? Berguru. Jika tidak, maka berkomunitas atau punya teman. Nah, ini dijelaskan oleh Imam Ghazali dalam Mukhtasar Ihya dan Ihya Ulumuddin. Jika tidak mendapatkan mursyid, pembimbing rohani, hendaklah mempunyai teman atau komunitas yang mengingatkan kita di saat lupa. Dulu sebenarnya sudah ada contohnya. Nggak tahu ini masih berjalan apa enggak. Misalnya ada komunitas di luar sana yang one day, one juice misalnya. Itu adalah karena tidak ketemu mursyid. Tapi bagi yang tidak ketemu mursyid, biasanya one day one juice itu awal-awalnya akan jadi beban. Berbeda dengan orang-orang yang punya guru, itu biasanya dari awal sampai akhir itu terasa nikmat. Ya, paling sesekali turun, nanti naik lagi. Jadi saran saya, cari guru yang tepat, atau cari komunitas teman yang menyelamatkan. Ya, lanjut. Dari Bapak Filan, Assalamualaikum Buya, izin bertanya. Kalau kita mau mengecek asbabul wurud dari suatu hadis, itu di kitab apa ya? Syukron. Ya, bisa cari kitab Imam Suyuti, itu sudah ada asbabul wurud ya. Sudah diterjemah malah ya. Asbabul wurud karya Imam Suyuti sudah diterjemah. Masih banyak ada Ibnu Syahin, cuma karya Ibnu Syahin ini belum diterjemah. Dan beberapa karya-karya ulama yang lain. Cuma yang masyhur di Indonesia, ulama kita biasanya ngaji kitab Imam Suyuti. Namun perlu juga diketahui bahwa tidak semua hadis ada asal wurudnya, sebagaimana tidak semua ayat Al-Quran ada asbabun nuzulnya. Ya. Dari Ibu Husna, mohon penjelasan terkait dengan bacaan hu pada saat zikir tauhid. Jazakallah ya. Ya, zikir hu itu adalah zikir, menyebut dia dalam bahasa Arab. Huwa. Huwa, jika dibuang wawunya, itu menjadi hu, gitu ya. Huwa Allah, itu kan ada dalam Al-Ikhlas, Qul huwa Allah. Nah, biasanya ulama kita mengambil huwa dan Allah, atau misalnya dalam ayat yang lain, Wallahu allazi la ilaha illahu, semuanya pakai hu, huwa. Zikir hu faedahnya adalah menghilangkan bayangan-bayangan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu bukanlah bid'ah, itu bagian dari amalan ulama-ulama ahli zikir yang bersanad kepada Nabi, yang dulu sempat diperdebatkan di abad ke-7 Hijriah oleh Syekh Ibnu Taimiyah, lalu diluruskan kembali sebelum wafatnya oleh Al-Imam Ibnu Athaillah Sekandari, pengarang kitab Al-Hikam. Ya, sampai sekarang di Al-Azhar itu diperjelas bahwa ini boleh, bahkan dikeluarkan beberapa kitab-kitab yang sangat banyak mengenai bahwa ini bukan zikir yang bid'ah. Meskipun beberapa ustadz di Indonesia mengatakan bid'ah, mungkin kitab-kitab tersebut tidak sampai kepada beliau, jadi kita husnuzan saja. Ya, lanjut. Assalamualaikum Buya, mau nanya, saya pernah dengar video kajian para habaib, terus memberikan ijazah zikir yang fadilahnya bermacam-macam. Apa itu boleh diamalkan meskipun tidak ada hadisnya? Dari Bapak Iben. Oh, nggak masalah ya. Jadi zikir itu karena sangat banyak ulama kita kemudian menemukan rahasia-rahasia yang beragam-ragam. Beda orang, beda rahasia. Maka setiap ulama itu kemudian mengijazahkan kepada murid-muridnya. Muridnya nanti mengijazahkan ke muridnya terus begitu. Ini yang disebut zikirnya telah mujarab. Mujarab itu artinya ketika dicoba, dia merasakan A, B, C, D. Namun saran saya, berzikirlah, sebutlah Allah, pujilah Allah karena Allah berhak dipuji. Bukan karena kita ingin sesuatu dari pujian kita. Jadi ini pesan dari Ibnu Athaillah. Jadi hendaklah kita sibuk dengan tugas kita sebagai hamba dalam berubudiyah, bukan malah kemudian kita berzikir biar dapat A, B, C, D gitu. Zikir A supaya merasakan A, mendapatkan A. Nah, zikir begitu nanti terjebak pada ilmu hikmah atau kebatinan, dan itu bukan bagian dari ajaran tasawuf. Tapi jika para habaib rata-rata kalau bersumbernya dari Yaman, mereka mengajarkan itu untuk motivasi orang awam. Nanti kalau orang awam itu sudah sampai di titik jenuh,
Ya, mohon maaf kalau kita sering berzikir supaya mendapat fadilah A, B, C, D, biasanya ada kelelahan dalam zikir. Ya. Nunggu-nunggu, misalnya zikir A supaya mendapatkan A, itu rohaninya akan lelah. Lama-lama, rohaninya akan mengatakan, ada yang lain yang lebih tinggi dari ini. Nah, semoga kita menemukan guru yang bisa menegur kita, meluruskan, dan membimbing kita biar lebih tinggi. Dan perlu diketahui teman-teman sahabat semua, bermursyid beda dengan mengambil ijazah zikir. Ya. Bermursyid itu mirip kayak kita punya dokter pribadi atau dokter bersama lah, yang dia kemudian punya takaran-takaran yang kita kemudian konsultasi kepadanya, nanti akan terlihat efek-efeknya dengan baik. Namun beda orang nanti beda efek, sebagaimana obat yang sama ketika beda orang nanti beda pengaruh dalam dirinya. Jadi silakan diamalkan, tapi luruskan niat. Pujilah Allah karena Allah berhak dipuji, bukan karena kita menginginkan sesuatu dari pujian. Kira-kira begitu. Baik, masih ada Buya. Ya, silakan. Kapan waktu terbaik untuk berzikir? Apakah boleh kita berzikir sewaktu bekerja? Dari Ibu Neni. Ya, sebagaimana pernah sering kita bahas sebelumnya, ada dua jenis zikir. Begitu penjelasan Syekh Abdul Somad Al-Falembani dalam Sayrus Salikin, ya, dan juga buku-bukunya yang lain. Ditulis dalam bahasa Melayu lama, tulisannya aksara Arab. Beliau menulis saat di Madinah, apa kata beliau? Zikir itu secara waktu itu dibagi dua. Ada zikir hasanat, ada zikir darajat. Zikir hasanat ini kapan saja. Lagi kerja, lagi kalau ibu lagi masak, lagi ngurus keluarga, kalau para suami lagi di jalan, ya, lagi ngapain saja itu zikir. Itu namanya zikir hasanat. Zikir hasanat ini ya menambah pundi-pundi rohani kita, namun biasanya jarang menambahkan ma'rifat, ya, menambahkan mutiara-mutiara kolbu itu jarang. Jadi maka ada zikir darajat. Nah, zikir itu kalau dijelaskan dia punya kaifiat, punya tata cara, ada tempatnya, ada waktunya, ada bilangannya, ada bimbingannya. Itu disebut zikir darajat. Mungkin sebagian yang sudah dapat ijazah dari saya, talqin dari saya, mungkin misalnya amalkan ini 200 ba'da sholat atau 1000 sehari semalam, misalnya begitu. Nah, itu sebagian dari teknik sebenarnya, bagian dari zikir darajat. Karena itu yang nanti bisa meningkatkan rohani tinggi di hadapan Allah. Adapun hasanat, ya dia bertambah kebaikan-kebaikannya. Ya, jadi boleh. Namun kalau pertanyaannya kapan waktu paling afdol? Waktu paling afdol itu zikir ketika orang-orang lalai. Jika malam hari saat orang tidur, jika siang hari saat semua orang sedang sibuk dengan dunia. Nah, namun secara mutlak, Nabi SAW yazkurullah ala kulli ahyani, hadis Muslim, Nabi selalu ingat Allah setiap detik, setiap saat, setiap nafasnya. Ya, silakan dilanjutkan. Dari Bapak Denny Pakpahan, Buya, dengan bimbingan guru zikir akan memberikan takaran jumlah dan frekuensi zikir. Yang saya maknai sama seperti dokter. Dan dokter berdasarkan kecocokan terhadap pasiennya. Pertanyaan saya, apa kiat-kiat yang dilakukan awal sekali untuk mendapatkan guru atau mursyid zikir seperti yang Buya sampaikan, banyak thariqah zikir? Iya, mencari guru itu mirip-mirip kayak cari jodoh. Jadi harus ada berdoa, lalu istikharah, karena tidak semua dokter itu cocok dengan kita, sebagaimana juga tidak semua lawan jenis cocok dengan kita. Meskipun cantik, soleh, soleha, gagah, maka perlu ada proses rohani. Karena Allah itu maha tahu, maha menggerakkan kepada kebaikan. Nanti Allah akan gerakkan, ya, supaya dapat guru yang pas. Guru yang dapat membebaskan kita dari al-kasal wal ajaz, ya, rasa malas dan rasa lemah. Ini nanti yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah, syekhuka man la yut'ibuka. Gurumu itu bukan yang membuat kamu capek dengan bilangan-bilangan zikir, dengan ijazah-ijazah ini dan itu. Tapi gurumu itu jika mengajarkanmu, membuat kamu semangat beramal.
mau berapapun angkanya digeber terus ya, dihantam terus, diamalkan. Jadi ada semangat kalau ketemu. Karena Imam Allah mengatakan, syekhuka man la yut'ibuka. Gurumu itu kalau ngajarin kamu bukan yang membuat kamu lelah. Nah, rata-rata kalau guru-guru yang cuma hikmah, ijazah umum, kalau kita mau ngamalin kerasa ada capek. Nah, tapi guru hakiki yang merupakan pembimbing rohani kita yang sejati, bimbingan-bimbingannya biasanya sudah dibuat dosisnya. Biasanya tidak langsung banyak ya, dimulai dari yang sedikit, banyak, sedikit, lama-lama kemudian jadi banyak. Jadi bagaimana caranya? Berdoa, istikharah, minta kepada Allah, ya Allah, jika memang baik guru yang fulan, tolong buat aku istiqomah dan dekat kepadanya. Jika tidak, maka carikan bagiku guru yang tepat, gitu. Ya, lanjut. Dari Bapak Iben, Assalamualaikum Buya, izin bertanya, apakah pajak kendaraan bermotor itu tidak termasuk zolim? Karena motor butut yang dimiliki orang miskin pun tetap dikenakan pajak kendaraan. Bagaimana Buya? Ya wajib, kan motor butut murah sekali lah pajaknya. Masa itu aja dicoba diingkari ya. Dan sekarang miskin itu apa sih sebenarnya? Orang miskin di Indonesia masih makan 3 kali sehari, masih punya TV di rumah, masih bisa ini dan itulah ya. Jadi udahlah, kalau nggak sepakat dengan pajak berarti memang kita sudah beda paham ya. Dalam Islam pajak adalah salah satu produk fikih yang disepakati oleh semua ulama mujtahid kontemporer. Kalau dulu masih beragam, perdebatan itu sudah selesai teman-teman semua. Jangan diperdebatkan lagi. Yang antum harus perdebatkan itu orang-orang yang malak pedagang kaki lima itu. Itu kalau di depan jalan-jalan besar itu ada yang dia pedagang kecil, tapi dipalakin 1 juta, ya 2 juta sebulan. Alasannya uang keamanan, kebersihan ya. Kita kalau di rumah misalnya mau bikin apa, tukang datang itu dipalakin, tiba-tiba ada preman datang. Nah, ini yang tidak boleh. Kalau pajak itu ada konstitusinya, ada hukumnya, dan hukum itu bergerak untuk maslahat. Ya. Kalau nggak bayar pajak, jangan pakai jalan negara. Karena pajak itu untuk buat jalan, untuk benerin semua itulah. Ya. Jadi, bolehlah saya sebut haram pakai jalan yang dibikin negara jika kita tidak pajak. Jadi segera bayar pajak kalau belum bayar pajak. Saya nggak kampanye ya, tapi ini bab syubhat sebenarnya. Bab syubhat, masa orang bayar kita nggak bayar? Ya. Jadi ini nggak masuk ke bab zolim tidak zolim. Ini bab kewajiban. Kalau nggak, jual aja motor bututnya. Masih ada satu lagi, Buya. Dari Bapak Muhammad Ihsan, Buya, jika dihadapkan 2 pilihan, zikir tauhid atau istighfar, yang mana yang kita dahulukan? Ya, jadi kalau udah punya guru pembimbing, biasanya diarahkan. Sebelum berzikir, itu ada tahapan pembersihan. Namanya zikir istighfar. Itu namanya zikir tazkiyah. Lalu ada zikir iftitah, baca Al-Fatihah, baca kulhu, baca sholawat. Lalu ada zikir inti. Nah, zikir inti itu mulai dari lafaz Allah, Asmaul Husna, La ilaha illallah. Nah, ini masuk di situ. Nah, jadi kalau punya guru nanti biasanya dikasih teknik. Nah, karena kita serampangan, mirip-mirip kayak kita ini bukan ahli obat, bukan ahli meramu obat. Masuk ke ruang apoteker, kita banyak jenis. Ini untuk A, ini penyakit untuk penyakit B, kita bingung untuk memulainya dari mana. Nah, maka dalam ilmu tarekat, ilmu tasawuf, ada ramuannya. Mulai A, mulai dari B. Yang lucunya ada ustadz yang mengharamkan bertarekat, mengharamkan bertasawuf, dianggap zidik. Ternyata dia punya buku meramu zikir itu. Tanpa disadari dia sudah membuat tarekat baru sebenarnya. Dan itu
ya boleh-boleh aja. Jika dia membid'ahkan tarekat, sebenarnya yang dia bid'ah daripada. Jadi jika berzikir, mulailah dari tathhir tazkiyah. Nah, ilustrasinya kata Imam Kusyairi, jika yang akan kamu pakai kotor, bersihkanlah dulu. Jika pakaianmu tidak bersih, sucikan dulu, baru kamu menggunakannya, memakaikannya. Begitu juga, zikir itu pakaian rohani, santapan rohani. Kita mau makan nih, tapi tempatnya masih kotor, kita bersihin dulu. Ya. Kita menyantap rohani, menyantap makanan rohani, tapi tempatnya kotor. Jadi ilustrasi lain teman-teman, kita mau minum, tapi gelasnya kotor. Kalau kita mau minum, mulut kita masih ada sesuatu. Bisa nggak minum? Tentu tidak. Maka caranya bersihkan dulu mulut ini, baru kita minum. Bersihkan dulu mulut rohani kita dari dosa, pandangan rohani kita dari dosa, baru kita meneguk kalimat la ilaha illallah. Ya. Terakhir Bunda, Assalamualaikum Buya, kalau kita sholat tahajud di waktu mendekati subuh, misalkan waktu imsak, apakah masih termasuk sepertiga malam terakhir? Ya, masih. Waktu imsak itu masih waktu sepertiga malam terakhir. Bahkan saran saya coba dirutinkan belajar melakukan sholat witir, karena sholat witir itu diwajibkan oleh Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i berdasarkan hadis-hadis yang dibaca mengatakan tidak wajib, tapi beliau tidak pernah meninggalkannya. Dan beliau menemukan, Imam Bukhari juga menemukan, ketika Nabi terlewat ya, saat azan, maka beliau mengejarnya setelah azan atau setelah sholat subuh. Jadi saking pentingnya sholat witir itu, Nabi SAW mengqadha'nya, menggantinya meskipun di luar waktunya. Jadi saran saya, walaupun udah waktu imsak, tetap sholat tahajud plus witir. Kira-kira begitu. Atau misalnya kita sudah punya wiridan rutin nih, 12 rakaat, ketiduran. Kita amalkan nanti, mungkin di akhir malam waktu imsak tadi, atau nanti di waktu siang. Begitu Nabi SAW mengamalkannya dan mengajarkannya. Cukup ya, Bapak Ibu semua? Bang Buya, ini tadi sebelum hadis ke-39 ada bahaya candu dan keuntungan siwak. Oh, itu nggak usah dibaca. Karena itu berbicara tentang keutamaan bersiwak ya. Bersiwak itu boleh diartikan secara harfiah, menggunakan siwak. Mengatakan boleh dengan yang semakna dengan itu, tapi tujuannya akan mulut. Boleh dengan yang sekarang sudah canggih, siwak kan sekarang juga ada pasta gigi yang dari siwak, yang lalu penggosoknya lebih bagus, lebih detail menggosok gigi. Tapi ala kulli hal, hadis siwak lebih dari 100, saya sarankan teman-teman Bapak Ibu, meskipun tidak suka, minimal sekali seumur hidup mengamalkannya. Ya, semoga kita termasuk pengamal, orang yang dalam tanda kutip tamak dalam mengamalkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian dari saya, semoga bermanfaat, semoga kajian ini diridhai oleh Allah, hati kita tambah bercahaya, wajah kita bercahaya, dosa-dosa kita diampuni, aib kita ditutup oleh Allah SWT di hadapannya dan di hadapan makhluknya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.